Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang golongan 3 atau biasa disebut dengan golongan 13 ataupun juga biasa disebut dengan golongan Born family. Anggota unsur yang termasuk di dalamnya yaitu sebagai berikut. Nah, inilah dia semua unsur yang terdapat pada golongan 3A. Dan sekarang saya akan menuliskan nomor atom dan nomor massa dari masing-masing unsur tersebut. Yang pertama, boron yang memiliki nomor atom 5 dan nomor massa 11. Berikutnya, aluminium yang memiliki nomor atom 13 dan nomor massa 27. Berikutnya ada gallium yang memiliki nomor atom 31 dan nomor massa 70. Berikutnya ada indium yang memiliki nomor atom 49 dan nomor massa 115. Dan terakhir ada thallium yang memiliki nomor atom 81 dan nomor massa 204. Nah, inilah dia nomor atom dan nomor massa dari masing-masing unsur pada golongan 3A. Sekarang saya akan menghitung proton, elektron, dan neutron dari masing-masing unsur atom yang ada pada golongan 3A. Nah, untuk perlu kita ketahui, nilai proton itu diambil dari nomor atom. Jadi nomor atom sama dengan jumlah nilai proton, dan jumlah nilai proton sama dengan jumlah nilai elektron. Dan untuk neutron, kita menggunakan rumus nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Sekarang mari kita mulai menghitung proton, elektron, dan neutron dari masing-masing unsur atom berikut ini. Yang pertama, boron memiliki nomor atom 5 dan elektron yang sama yaitu 5, dan neutron yaitu 11 dikurang 5, 6. Nah, begitulah semuanya unsur-unsur dalam menentukan proton, elektron, dan neutron. Berikutnya ada gallium dengan indium, kemudian ada thallium, nah inilah dia proton, elektron, dan neutron dari masing-masing unsur atom yang berada pada golongan 3A. Sekarang saya akan menjelaskan konfigurasi elektron menggunakan teori atom Aufbau. Inilah dia teori atom Aufbau. Dan perlu untuk kita ketahui, setiap subunit berikut memiliki jumlah elektron seperti berikut. S memiliki jumlah elektron maksimal 2, P maksimal 6 elektron, D maksimal 10 elektron, dan F maksimal 14 elektron. Dan untuk menuliskan konfigurasi elektron,
kita harus menggunakan nomor atom pada setiap unsur atom. Nah, inilah dia konfigurasi elektron dari unsur atom boron. 1s2, 2s2, 2p1. Dan Al yang memiliki nomor atom 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Gallium yang memiliki nomor atom 31, 1s2, 2s2, 2p2, 6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p1. Dan berikutnya unsur indium yang memiliki nomor atom 49, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, dan 5p1. Dan berikutnya unsur talium yang memiliki nomor atom 81, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4s14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, dan 6p1. Dan dari menuliskan konfigurasi elektron menggunakan teori atom Aufbau, kita juga bisa menentukan golongan dan periode dari setiap unsur berikut. Seperti pada boron, dia memiliki elektron valensi, yaitu ini ditambah dengan ini, yaitu golongan 3. Dan untuk menentukan dia A atau B, kita bisa melihat akhiran dari konfigurasi elektronnya. Jika dia S dan P, maka dia termasuk golongan 3A. Dan untuk menentukan dia termasuk ke dalam periode berapa, kita bisa melihat subkulit di depannya, yaitu 2. Berarti dia berada pada golongan 3A, periode kedua. Dan untuk aluminium, dia memiliki elektron valensi 3, berarti dia berada pada golongan 3, dan berakhiran S dan P, berarti dia berada pada golongan 3A, dan memiliki subkulit terbesar yaitu 3, berarti dia berada pada periode ketiga. Berikutnya ada gallium yang memiliki elektron valensi yaitu 3, dan dia memiliki subkulit Sp, berarti dia golongan A. Dan untuk periodenya memiliki subkulit tertinggi 4, berarti dia berada pada periode keempat. Berikutnya indium yang memiliki elektron valensi yaitu 3, perkiraan Sp, dan subkulit kelima, periode kelima. Dan yang terakhir ada thallium yang memiliki elektron valensi 3, S dan P berarti golongan A, dan subkulit tertinggi 6, berarti periode ke-6. Nah, inilah dia golongan dan juga periode pada setiap unsur yang berada pada golongan 3A yang kita tentukan menggunakan teori atom Aufbau. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan bilangan kuantum dari unsur yang berada pada golongan 3A. Nah, golongan kuantum sendiri terbagi atas 4, yaitu yang pertama adalah bilangan kuantum pertama, kemudian bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Yang pertama, saya akan menghitung bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama diambil dari konfigurasi elektron terakhir yaitu 2, berarti nilai kuantum utamanya sama dengan 2. Dan karena dia berada pada kulit atau P, maka dia bernilai 1. Nilai kuantum azimutnya bernilai 1. Dan untuk magnetiknya, karena dia bernilai 1, maka dia menggunakan yang ini. Kemudian kita masukkan elektronnya 1, yang berarti bilangan kuantum magnetiknya sama dengan min 1. Karena dia mengarah ke atas, maka bilangan kuantum spinnya sama dengan plus 1/2. Sekarang saya akan menghitung lagi dari unsur atom aluminium. Kita menentukan bilangan kuantum pertama yang diambil dari konfigurasi
terakhir itu 3. Dan bilangan kontak azimut ketika berada pada kulit P berarti 1. Dan bilangan kontak magnetiknya kita masukkan ke dalam kulit P berarti dia berada pada minus 1. Dan spinnya akan menambah ke atas dia plus 2. Sekarang saya akan menentukan lagi bahan kuantum dari unsur gallium. Konfigurasi baterainya 4, berarti nilai pertamanya 4. Yang potensinya P dengan 1 dan magnetiknya masukkan ke posisinya berarti ini 1. Dan nilai spinnya menghadap ke atas plus 2. Sekarang saya akan menunjukkan lagi bahan kuantum dari unsur indium. Ini akan segala teleponnya. Bilangan kuantum namanya dari garis ini berarti 5. Nilai kuantum magnetiknya dari P 1 dan bilangan kuantum magnetiknya kita di sini berarti ini 1 dan spinnya yang menghadap ke atas plus 2. Sekarang saya akan menentukan yang terakhir yaitu kalium. Yang berwarna 1 hingga 11 sebelumnya dilakukan 3 elektron terakhir berarti nilai bilangan kuantum utamanya 6. Bilangan kuantum magnetiknya kulit P berarti 1. Bilangan magnetiknya menggunakan yang ini P masukkan elektron valensinya 1. Berarti bilangan kuantum magnetiknya ini 1. Dan bilangan kuantum spinnya berada pada ke atas berarti plus 2. Itulah tadi penghitungan bilangan kuantum pada seluruh unsur atom pada golongan 3. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan sifat fisika dari golongan 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan warnanya. Boron memiliki warna hitam keabu-abuan, aluminium memiliki warna perak berkilat, gallium memiliki warna perak keputihan, iridium memiliki warna perak kebiruan, dan kalium memiliki warna abu-abu kebiruan. Sekarang kita masuk ke sifat fisikanya. Yang pertama, kulitnya. Kulitnya dari atas ke bawah menurun kepadatannya. Yang kedua, titik lelehnya tinggi di awal dan berfluktuasi ke bawah. Kemudian titik ini tinggi di awal lalu berfluktuasi ke bawah. Berikutnya massa jenisnya. Semakin ke bawah golongan, logamnya makin berat dan rapuh. Berikutnya sifat konduktivitas listrik dan panas. Boron sangat buruk dan unsur-unsur lainnya sangat baik. Kenapa? Karena memiliki elektron bebas. Berikutnya energi ionisasi. Energi ionisasinya dari atas ke bawah semakin menurun. Dan elektron negatifnya dari atas ke bawah semakin menurun. Dan kekerasannya dari atas ke bawah semakin menurun. Nah, inilah dia sifat fisika dari golongan 3. Sifat kimia golongan 3A. 1. Reaktivitas meningkatkan ke bawah golongan. 2. Kereaktifan boron sangat stabil, tidak bereaksi dengan air atau asam encer. 3. Aluminium, gallium, indium, thallium bereaksi dengan asam menghasilkan gas hidrogen. 4. Oksida yang terbentuk B2O3 bersifat asam, AlO3 amfoter Ga2O3 Tl2O3 semakin basah ke bawah. 5. Ion yang umum plus 3B2AlGaN. Thallium juga bisa membentuk plus 1 karena efek pasangan iner. 6. Sifat amfoter aluminium AlO3 dan AlOH3 dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Proses pembuatan golongan 3A. Yang pertama, baron B bahan baku boraks Na2B4O7
kali 10H2O atau asam borat A3BO3. Proses pembuatan dipanaskan jadi B2O3, lalu direduksi dengan NgB2O3 tambah 3Mg menghasilkan 2B tambah 3MgO. Hasil dihasilkan boron padat keras hitam keabu-abuan. Yang kedua, aluminium Al. Bahan baku bauksit Al2O3 kali 2H2O. Proses pembuatan proses A. Proses Bayer dihasilkan Al2O3 murni. B. Proses Hall-Héroult elektrolisis Al O3 cair menjadi Al murni, hasil logam ringan, konduktor, panas, dan listrik baik. Yang ketiga, helium Ga. Bahan baku dari bauksit atau seng Zn. Proses pembuatan diperoleh sebagai hasil samping proses Bayer dipisahkan lewat elektrolisis dan didistilasi. Hasil logam mudah meleleh, titik leleh 29,7 derajat Celcius. Yang keempat, indium In biji seng ZnS atau timah Sn. Proses pembuatan hasil samping pemurnian seng diproduksi secara elektrolisis dari InCl3. Hasil logam lunak warna perak kebiruan. Yang kelima, talium Ti biji tembaga timbal atau seng. Proses pembuatan didapat dari debu pirit larutan Tl2SO4 direduksi jadi Tl logam. Hasil logam berat beracun mudah teroksidasi. Baik, saya akan menjelaskan golongan 3A atau dibilang golongan boron. Unsur dari golongan 3A adalah B, Al, Ga, In, dan Tl. Bilangan oksidasi utamanya adalah +3. Yang pertama ada boron atau disingkat B. Metaloid tidak reaktif dengan air. Reaksi 2B tambah 3Cl2. Reaksi menjadi 2BCl3. Yang kedua, aluminium atau Al. Logam atmosfer. Yang pertama 2Al plus 6HCl bereaksi menjadi 2AlCl 3 plus 3H2. Yang kedua adalah 4Al plus 32 bereaksi menjadi 2Al2O3. Yang ketiga adalah gallium atau dibilang Ga. Mirip Al, mudah bereaksi dengan halogen, yaitu 2Ga plus 3Cl2 bereaksi menjadi 2BaCl3. Yang keempat adalah indium atau disingkat In. Dapat membentuk In3+, 2In plus 3Cl2 plus 2InCl3. Yang kelima atau yang terakhir adalah talium atau disingkat Ti, lebih stabil sebagai Ti+, yaitu 2Ti plus Cl2 bereaksi menjadi 2Ti Cl2. Baik, saya akan menjelaskan pola umum reaksi. Yang pertama adalah M plus X2 bereaksi menjadi MX3. Yang kedua 4M plus 3O2 bereaksi menjadi 2M2O3. Yang ketiga adalah 2M plus 6H pangkat plus bereaksi menjadi 2M pangkat 13 tambah 3. Kegunaan golongan 3A atau golongan 13 dalam tabel periodik terdiri dari unsur boron, B, aluminium, Al, gallium, Ga, indium, In, talium, Ti. Berikut kegunaan tiap unsur golongan 3A. Pertama, boron, B, digunakan dalam pembuatan kaca tahan panas atau Pirex sebagai zat tambahan pada sabun dan deterjen, dalam pupuk borat untuk tanaman, bahan semikonduktor dalam elektronik. Kedua, aluminium, Al, logam ringan untuk pesawat, mobil, dan kemasan, dalam kurung kaleng, foil. Digunakan dalam peralatan dapur sebagai konduktor listrik, aluminium oksida atau Al2O3 untuk bahan amplas dan keramik. Ketiga, gallium atau Ga, dipakai dalam chip komputer dan LED. Campuran arsenida kalium atau GaAs
untuk laser dan panel surya. 4. Indium atau IN digunakan pada layar sentuh touchscreen dan panel LCD. Campuran indium timah oksida atau ITO sebagai konduktor transparan. Yang kelima adalah talium atau TI, digunakan dalam alat deteksi radiasi dan gelas optik khusus. Namun, sangat beracun sehingga penggunaannya terbatas.